Dari hari Minggu sulit sekali juga semua perimpin kita mereka pilih di mana saya pulang dan sudah saya cari orang untuk kebaikan saya. Tetapi kami saja berjalan. Kepada nama saudara-saudari, hari ini hari raya Tuhan Tuhan Yesus. Kalau kita memperingati dan merayakan hari Tuhan dan Tuhan Yesus itu artinya kita sedang merayakan peristiwa kehidupan kita sendiri. Karena tubuh dan darah Kristus menjadi sumber kehidupan sejati yang berasal dari Allah yang mengutus putranya dan menjadikan dirinya menjadi sumber kehidupan yang memungkinkan kita lebih bersemangat bergairah untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Namun terkadang kita kurang menyadari hal ini, bahwa ternyata Ekaristi itu menjadi pusat kehidupan iman kita. Terkadang kita mengabaikan itu dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus yang kita terima dalam Ekaristi ini memberikan kita kehidupan baru, membaharui kehidupan kita dari waktu ke waktu akan menjadi lebih baik dan bermanfaat, tidak hanya untuk diri melainkan untuk semua orang yang kita jumpai. Maka mari melalui awal perayaan kudus ini dalam hati kita minta ampun atas segala dosa dan salah yang telah kita lakukan dalam hari-hari kehidupan kita, supaya kita semua menjadi pantas untuk ikut ambil bagian dalam perayaan yang menyelamatkan ini. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita pada hidup yang kekal.
Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Dan Dia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari sudah malam, datanglah 12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini tidak berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, lalu menengadah ke langit dan memberkati. Kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Lalu dikumpulkannya potongan-potongan roti yang lebih, sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali lagi selamat sore untuk kita semua. Merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus berarti kita sedang merindukan sebuah kehidupan yang selalu diperbaharui dari waktu ke waktu. Menyantap tubuh dan darah Tuhan Yesus berarti kita siap sedia bersaksi tentang penderitaan Yesus itu sendiri sampai kedatangannya kembali. Itu berarti bahwa kita siap bersaksi baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan yang memudahkan kita. Baik dalam situasi derita maupun dalam situasi gembira, kita tetap berdiri teguh di atas pijakan bumi ini untuk selalu bersaksi tentang kebenaran iman yang kita akui bersama. Bacaan-bacaan suci pada hari raya Tubuh dan Darah Tuhan memberikan kita ruang pemahaman yang lebih dalam bahwa hakikat perutusan manusia termasuk Yesus ke tengah dunia untuk mempertaruhkan hidupnya agar dunia hidup dan manusia menikmati kehidupan yang baru. Kepada jemaat di Korintus, Paulus lagi-lagi menegaskan apa yang kamu lakukan di atas dunia ini menjadi sebuah kenangan akan kehadiran kembali Tuhan Yesus dengan berbagai macam karya termasuk penderitaan, kebangkitan dan datangnya Ia kembali. Atas dasar keyakinan inilah kita semua hadir selalu dan merindukan bagaimana kita mesti selalu menikmati tubuh dan meminum darah Yesus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, merindukan untuk dipuaskan dari rasa lapar melalui tubuh Tuhan dan merindukan dahaga kita terpuaskan oleh minum darah Tuhan Yesus, kita semakin menjadi lebih manusiawi. Kita semakin lebih berani bersaksi tentang hakikat kehadiran kita dari sumber kehidupan yang benar,
kita menyadari diri kita sekaligus merendahkan diri kita sebagai seekor binatang yang buas dan berisik untuk sedang menghadirkan kepalsuan hidup kita, dan kepalsuan hidup kita bermuara pada kebinasaan tanpa waktu dan tanpa batas. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, pilih saja. Kalau mau makan kebutuhan dan kemudahan Tuhan supaya memperoleh selamat dan setia berani bersaksi tentang kebenaran sejati, atau mau makan dari manusia, mau makan dari sesama dan minum dari sesama, dan Anda beralih merendahkan diri menjadi binatang buas yang tidak memiliki arah hidup dan selalu mendatangkan kegelisahan dan kecemasan bagi orang. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Injil hari ini dalam perayaan raya Tunggal Tuhan memberikan kita sebuah kesadaran bahwa tanggung jawab moral kita kepada orang yang berkekurangan, kepada orang yang tidak memiliki apa-apa dalam hidup, menjadi tugas yang paling mulia. Karena demikian rasa korban yang telah ditunjukkan oleh Yesus dalam keseharian hidup juga menjadi bagian dari kehidupan kita yang mesti kita layani. Perayaan Hari Raya Kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kita untuk selalu berkorban bagi kehidupan orang lain, memberikan diri kita menjadi alat agar semua orang yang kita layani memperoleh keselamatan. Kita tidak diajarkan untuk memperalat orang banyak demi kebahagiaan diri kita sendiri, tetapi berani memperalat diri kita demi kebahagiaan orang-orang yang kita jumpai. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang Tuhan yang terkasih, tadi tercatat dalam Injil bahwa para murid merasa cemas ketika hari sudah mulai menjelang malam. Mereka menyampaikan kepada Yesus, suruhlah orang banyak ini pulang supaya mereka mencari tempat penginapan yang ada di sekitar ini dan juga membeli makanan untuk menghilangkan rasa lapar mereka. Tetapi apa kata Yesus? Kamu harus memberi mereka makan. Lalu kamu ambil dari mana? Kalau menembus pakaian dari 12 kasut itu juga tidak cukup. Tanpa dan celana juga tidak cukup. Karena ini jumlah yang tercatat dalam ini 5.000 orang. Laki-laki. Itu aja belum terhitung perempuan-perempuan yang ada di situ dan anak-anak. Kamu membayangkan hanya laki-laki saja. Para rasul mulai cemas. Indah Tuhan Yesus, bagaimana? Suruh mereka pulang sudah. Lalu apa kata Yesus? Kamu boleh mereka makan. Laki-laki saja mereka sudah cemas. Itu 5.000 orang. Karena laki-laki itu cenderung mereka makan sedikit. Tapi kalau tambah perempuan-perempuan lagi lebih dari 6.000 misalnya. Itu artinya tambah cemas para rasul. Karena biasanya datang untuk mendengarkan Yesus itu kalau perempuan laki-laki 5.000 orang itu berarti perempuan yang lebih dari itu. Sampai dari sekarang. Kamu bertahu kalau di KPK berdua itu memang akan lebih banyak. Perempuan banyak. Jadi kita membayangkan bahwa Yesus mengajarkan orang banyak itu. Laki-laki saja cuma 5.000 orang. Berarti perempuan itu lebih dari itu. Anak-anak apalagi. Tetapi apa kata Yesus? Berilah mereka semua makan. Dan kamu harus memberi mereka makan. Karena bagi Yesus memberikan orang makan dengan rasa syukur dan ikhlas tidak
tidak pernah ada orang yang merasa kurang dalam hidup. Meskipun orang itu makan sedikit, tetapi rasa kebahagiaan meliputi hari-hari hidupnya, dia tetap akan merasa bahagia karena memang Tuhan telah mengajarkan dia demikian. Walaupun makan begitu banyak, satu pagi ada 2 orang saja, tetapi makan dalam ketakutan, makan dalam tekanan, engkau merasa gembira tidak pernah akan menaungi hari-hari itu. Saudara-saudara yang terkasih, hal ini juga mengajarkan kita bahwa sesungguhnya kita tidak boleh tamak dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh makan melebihi kebutuhan tubuh kita. Kita tidak boleh makan melampaui kekuatan fisik kita. Tetapi kita makan cukup sampai kenyang karena tubuh membutuhkan demikian. Jadi kita makan itu memang ada banyak orang itu makan kalau bertangan ya. Tapi tangan harus sedikit. Kamu tidak buat ini kalau dulu. Jadi berikan kesempatan juga orang lain untuk menikmati kebaikan Allah. Jangan terlalu tamak, rakus terhadap kebaikan Allah yang engkau terima, dan engkau menyimpan rapi untuk hidup sendiri. Tetapi kebaikan yang tercurah dari Allah yang engkau terima mesti harus dibagi-bagikan agar kegembiraan itu dirasakan semakin banyak orang dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana dengan kehidupan kita? Terkadang kepedulian kita terlalu sempit. Jalan menuju kepastian dan kebenaran itu terlalu dihalang-halangi. Dan ruang untuk menikmati kebaikan Allah tertutup bagi hati yang beku. Dengan demikian, meskipun Allah mencurahkan kebaikan rahmat berulang-ulang kali, tetapi tidak bisa terus masuk dalam hati kita karena hati kita penuh dengan batu dan kebekuan. Hati kita menghalangi ruang rahmat bagi Allah. Kepada kita semua perayaan Ekaristi hari raya Tuhan dan Tuhan mengingatkan kita untuk selalu berkorban dan terus mengorbankan hidup kita agar orang lain yang kita layani tidak menjadi korban oleh perbuatan kita. Para pemimpin menjadi alat untuk kebahagiaan orang yang dipimpin. Jangan memperhatikan orang-orang yang dipimpin untuk kebahagiaan diri. Ketika ada persoalan yang begitu jauh, kita hadir sebagai mediator yang mengambil bagian untuk membersihkan karunia persoalan yang dialami oleh masyarakat. Jangan bermain nilai jauh untuk kebahagiaan kelompok dan kepentingan diri Anda. Kalau Anda terus berbuat begini, tanah dan kampung tempat kau latih segera akan membuka mulutnya untuk mengenal engkau lagi. Bagi apa yang dipercayakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, berikanlah pemahaman yang benar bahwa apa yang dipersoalkan ini tidak memberikan kemungkinan untuk hidup lagi. Arahkan orang supaya masyarakat yang dipimpin tidak mengalami sengsara oleh karena dia telah meluarkan uang dan harta untuk kepentingan orang-orang yang tidak berguna dalam kehidupan keluarga. Dan kalau kita semua punya status apapun, kita mesti diingatkan terus oleh firman Allah. Jangan pernah menggunakan kesempatan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya, bukan untuk kepentingan orang yang engkau layani, melainkan untuk kebahagiaan dan kepentingan kelompok dan
hidup dari apa yang engkau usahakan, dan usahakan segala sesuatu yang bisa menghidupkan engkau. Tidak diperkenankan untuk menggunakan para orang untuk kehidupan dan kekuasaan diri. Karena taman ini tidak punya telinga, tidak punya mata untuk melihat, tetapi dia memiliki jiwa dan roh yang selalu mengamati engkau dari waktu ke waktu. Tiba waktunya, dia akan membuka mulutnya untuk menelan engkau, karena engkau telah mengkhianati dia yang senantiasa engkau pincang. Belajar melawan Tuhan Yesus, hadir dengan membawa dirinya, pulang juga dengan membawa dirinya. Tinggalkanlah kebahagiaan dan sukacita bagi mereka yang ada di tempat ini. Jangan Anda meninggalkan luka lalu bawa pergi kebahagiaan yang engkau peroleh bukan dengan cara yang pantas dan wajar. Tuhan senantiasa melihat dan memberikan petunjuk pada saat yang tidak engkau duga. Kepada kita semua, mari kita minta Tuhan hadir untuk melembutkan hati kita, mencairkan otak dan pikiran kita, serta menjadikan mata kita untuk melihat lebih jauh, untuk menatap lebih dalam, agar apa yang kita putuskan melalui tingkah laku dan perbuatan hidup kita berkenan kehadirat Allah demi kebahagiaan sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas dua bunda Maria terkabulnya sebuah intensi melalui doa novena 3 kali salam Maria. Syukur kepada Tuhan atas ulang tahun kelahiran seorang mama yang telah berusia 49 tahun pada tanggal 16 Juli yang lalu. Mohon kesehatan jiwa dan raga, sukses dalam setiap usaha dan karya, dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita juga berdoa, mohon perhatian kekal untuk Bapak Stanislaus Subasura, Martina Osedera, Yohana Osedera, Franz Gigo Sura, Marta Prada Sura, Mariani Sura,
Mohon keselamatan mereka untuk mama Lucia Garutega Ona yang telah dipanggil Tuhan sedang yang lalu. Mungkin boleh berbahagia dalam kerajaan surga. Dan berdoa bagi kita semua, juga Bapak Mama Andreas Boligera, Mama Juliana Market, Bapak Longinus Rubogera, Bapak Sirius Nogera, Mama Yasinta Betul, Mama Helena Boli,
Demikian pula sesudah perjalanan yang kami biasa, setelah kami mengucap syukur kepada Allah dan memberikan kepada itu para murid-muridnya secara berkata, dibawakan minumlah yang semua. Inilah adalah beberapa perjanjian bahwa dan perkara yang ditubuhkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Mari bermohon seri bangkit, seri
sampaikan kepada kita sekalian, setelah pengumuman ini baru perarakan sakramen di dalam gereja. Itu kita yang ada jangan beranjak pulang. Pengumuman hari Minggu, Hari Raya Tuhan Darah Kristus, tanggal 22 Juni 2025. Tanggungan ibadat dan perayaan minggu depan tanggal 29 Juni 2025 oleh Lingkungan Damian. 2 minggu lagi tanggal 6 Juli 2025 oleh OMK Stasi. Informasi keuangan. Untuk hari Minggu Tritunggal Maha Kudus, Minggu 15 Juni 2025, derma dan penerimaan lain-lain. Derma umum 1.074.000, SMPK Santo Don Bosco Luleba 500.000, amplop tanpa nama 100.000, parkir kendaraan 41.000. Total Rp1.715.000. 2. Iuran tahun 2025. Lingkungan Arnoldus Jansen Pantai Harapan, basis Bunda Perantara, iuran paroki 900.000 lunas. Basis Penuh Kasih, iuran stasi 400.000 lunas. Lingkungan Yohanes Rasul Lowellen, basis Bunda Pembantu Selalu, iuran paroki 300.000. Lingkungan Santo Agustinus Tubuh Kerajaan, basis Santa Tresia, iuran paroki 1.125.000. Iuran stasi 750.000 dengan total 1.875.000, dan basis ini dinyatakan lunas baik paroki maupun stasi. Mari kita berikan aplaus. Ini memberi motivasi dan dorongan bagi basis-basis yang lain, keluarga-keluarga, untuk boleh memberi segala kewajiban baik paroki maupun stasi. Total penerimaan dalam minggu ini 15 sampai 22 Juni 2025 untuk stasi 2.865.000, untuk paroki 2.325.000. Total penerimaan tanggal 1 sampai dengan 22 Juni 2025, penerimaan stasi 8.669.000 rupiah, pengeluaran 5.210.000 rupiah, saldo 3.459.000 rupiah, saldo bulan lalu 18.644.500 rupiah, saldo kas pertanggal 22 Juni 2025 22.103.500 rupiah. Ini saldo kas yang ada sekarang, di luar dari saldo buku tabungan BNI dan Bank NTT. Jadi Bapak Mama jangan tanya lagi mereka di mana ini uang semua ini. Jangan sampai ketua stasi sudah pakai untuk beli mobil. Penerimaan iuran paroki tanggal 1 sampai dengan 22 Juni 2025 4.050.000 rupiah. Ini nanti akan di store. Pengumuman khusus pembukaan KPP
KPPK dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 di Ningan jam 8 pagi. Kita punya peserta hanya 3 pasang. Hanya 3 pasang. Lain mungkin mereka cari pasang tambah lagi baru daftar untuk KPP. Kita umumkan dari awal akhir April sampai dengan saat ini hanya begini saja. Tidak tahu kenapa. Mungkin masih tuntut macam-macam ataukah memang ada keinginan buat pesta sehingga kandas. Bagi peserta KPP ini, nama dari stasi sudah kirim ke Paroki. Sementara kelengkapan administrasi dan segala lainnya itu nanti peserta sendiri yang bawa langsung ke Paroki, ke Ningan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025. Lalu ada informasi bukan kehilangan tetapi ada salah ambil barangkali. Terima kasih kepada Bapak Pastor Paroki yang walaupun padat dalam merayakan Ekaristi tapi senantiasa melayani stasi Loang. Hari ini perayaan wilayah, tapi ternyata umat kita juga seperti begitu saja. Tidak tahu apa yang salah lagi. Terima kasih kepada suster yang telah melayani membantu pastor untuk membagi komuni. Terima kasih kepada penanggung perayaan dari lingkungan Belen, anggota KOR, solis, dirjen, organis, dan petugas liturgi lainnya, dan seluruh umat yang hadir dalam perayaan ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat berhari Minggu. Kamu harus memberi mereka makan. Tuhan memberkati.
kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati hasil dari penebusan-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amen.